Ya, ada ayat yang berbunyi inna sholata kita mau kita apa itu ayatnya? Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya. Nah, maka kalau menurut teori usul itu ayat ini dipahami dua persoalan. Satu, perintah sholat. Dua, perintah tepat waktu. Kalau sholat itu tidak bisa dilakukan pada waktunya, maka sholat itu boleh dilakukan pada waktu yang sholatnya tidak gugur, tapi perintah sholatnya tetap, waktunya tidak gugur. Maka kemudian orang menggunakan istilah qadha. Nah, kalau ada pemahaman yang begitu, bagaimana kita? Nah, di dalam tarjih itu kan kemudian menggunakan kaidah al-jam'u wat taufiq, menggabung. Contoh yang konkret menggabung itu begini. Kalau sholat gerhana, sholat kusuf, itu kan ada dua teori. Yang pertama adalah satu rakaat satu Fatihah, tapi ada teori yang satu rakaat dua Fatihah. Itu. Kalau satu rakaat itu satu Fatihah adalah teorinya Imam Syafi'i. Kalau satu rakaat dua Fatihah itu teorinya Imam Ahmad. Nah, itu sebetulnya kalau menggunakan teori al-jam' wa taufiq boleh mau pakai yang mana? Jadi Muhammadiyah memilih yang satu rakaat dua Fatihah. Karena apa? Supaya ada bedanya antara sholat lima waktu, sholat maktubah dengan sholat kusuf. Nah, Bapak dan Ibu, jadi di sini kita kalau kita lihat prinsip kembali kepada Al-Quran dan Hadis, menghindari praktek-praktek yang dianggap bid'ah. Nah, ketika kembali kepada Al-Quran dan Hadis itu, Quran yang mana seperti apa? Quran yang mana seperti apa? Seperti itu tadi, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Itu Quran. Tapi kemudian dipahami begitu oleh Nasiruddin Al-Albani itu dalam Silsilatul Ahaditsus Shahihah, dia menjelaskan. Jadi kalau orang di situ ayat itu mengandung dua pengertian, yaitu pengertian tentang perintah sholat dan pengertian tentang tepat waktu. Kalau sholat itu tidak bisa dilakukan tepat waktu, maka perintah sholatnya tidak gugur, tapi bisa dilakukan di waktu yang lain. Kemudian menggunakan istilah qadha. Satu sekali. Ini kalau kita kembali kepada Al-Quran, bagaimana memahaminya? Maka butuh yang namanya tarjih. Tarjih itu tuntunan. Nah, jadi kita ngikutin tuntunannya tarjih saja, kan? Jadi kalau orang-orang tertentu ya silakan, tapi jangan disampaikan kepada orang lain. Nah, jangan disampaikan pada orang lain. Kalau Pak Ahmad tahu ya silakan, tapi orang usah dikandang-kandang di mobil sekalian. Dan nanti jadi masalah. Bapak dan Ibu, kemudian ya selanjutnya ini kemudian ada ibadah logistik, sarana beribadah kepada Allah, manifestasi dari kita sesuatu kepada Allah. Nah, jadi begini, kalau di sini ya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan sebetulnya wasilah ya. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kan yang namanya wasilah kan. Sholat itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan gitu. Tapi kan kemudian bisa diartikan lain. Yang ladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, carilah kamu jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Baca itu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Dan sungguh-sungguh kamu. Kita bertanya kepada diri kita sendiri.
Pak dan Ibu jenis sholat itu konsentrasinya berapa menit? Iya, berapa persen? Apakah Fatihah bisa khusyuk penuh kemudian bismillah? Jadi enggak, kalau dikatakan sholat khusyuk itu seperti apa sih? Apa kemudian sholat itu tidak pernah mendengar suara lonceng jam, tidak pernah. Oh, Nabi aja sholat kan mendengar anak-anak ya, kan gitu kan? Iya. Terus kalau sholat khusyuk itu seperti apa? Kan gitu. Anggal ya. Muhammadiyah yang pemilihan iya. Gampang ya. Kalau tidak memahami kalau kebanyakan orang umum kan tidak bisa memahami arti itu. Paling soal paling nggak tahu ya. Kalau umum itu kan gini. Masta'inu bisabri wassalam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Nah, khusyuk itu apa ya sempurna? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya wis pokoke aku salat iki ketemu Gusti Allah. Betul? Yakin itu saja sudah. Isinya bawa orang ngerti. Ya sudah gitu terus gimana? Masa Nabi saja begitu kok. Nabi aja sholat ditunggangi sudah ya merasa, kemudian ada anak kecil yang menangis juga merasa. Kalau begitu ketika sholat kemudian ada anak jatuh dari ambil, kita boleh nggak bergerak kemudian boleh kan? Kita membatalkan sholatnya kan? Boleh nggak? Boleh. Masih kalau itu ada yang tahu soal yang maju ini. Pun muli kami udah cepat ini, maksudnya kan tidak apa-apa. Dunia buat dia menikmatikan itu kan tidak apa-apa sebenarnya. Kalau saya buat terdiisi, itu saja kan tidak apa-apa. Tapi ada orang Indonesia rata-rata itu tidak paham agama. Nah, Bapak Ibu yang itu terkait dengan ibadah paslon. Apalagi ya sisi itu mandor. Tapi kan mandor itu ibadahnya awalnya mandor. Tapi teknologinya kan tidak mesti mandor. Kalau dulu orang boleh naik ditandu tak? Lalu sekarang sudah ada yang modern naik golf car. Itu loh saya ajarkan. Orang-orang saat itu tidak mau orangnya ya. Soalnya mau bayar. Alasannya apa? Tidak khusyuk karena tidak dikatakan. Nabi saja tawaf itu naik unta dan memanjangkan tongkatnya ketika sampai Hajar Aswad. Nah sekarang sudah ada yang modern kok. Saya pernah usul tahun 96 kalau haji buat pemerintah itu mempersiapkan eskavator itu dijadikan itu orang naik itu semua yang muter kan bukan orangnya atau eskavatornya. Nah yang penting kan muter. Tidak apa-apa sebenarnya. Yang penting muter 7 kali. Itu kan tidak bayar. Tapi itu kan karena ujung-ujungnya itu supaya income negara bisa lanjut. Nah kemarin juga begitu Jamarat itu karena tempatnya kayak gitu seperti indah Bapak dan Ibu tangan suruh saja ke hutan. Nanti Jamaratnya dari hutan. Terus gimana Pak? Pergi nanti jam 2:30 Jamarat jam 3 nunggu subuh tidur di lokasi Jamarat, nanti subuh jalan jam lagi. Berarti kan berangkat sekali jam 2 sudah selesai. Terus gimana? Apa boleh? Yang tidak boleh dikurangi itu harus 7 kali, itu tidak boleh kurang. Ya, terus harus di tempat itu tidak boleh kurang. Ini makhluk. Tapi begitu waktu itu terkait persoalan ijtihad, dia kan itu. Jadi itu lebih ringan. Jadi kalau Nabi boleh mungkin ya tidak apa-apa, ada hadisnya kok. Orang
pulang dari Arafah terus tawaf ifadah. Orang dari Arafah terus nyembelih kurban dulu. Orang dari Arafah terus mabit di Mina. Nabi kan menjawab, if'al wala kharaj, if'al wala kharaj, if'al wala kerjakan tidak dosa. Kan gitu. Itu kalau Nabi masih ada zaman begitu. Langsung ada kitabnya orang yang mereka itu. Makanya dari Salika itu TP Haji itu tulis orang usaha ibadah apa? Umrah sunnah. Umrah sunnah kita sudah ada di Mekah. Mereka tetap keluar ke tanfir. Ini kan tidak benar toh. Gimana Pak? Loh sudah di Mekah. Penjelasan itu masuknya di mana? Masuknya kan juga masuk ya Pak. Kalau nikah haji dari mana? Dari hotel. Nikah haji dari hotel apa? Karena masuknya dari Mekah itu kan sudah di dalam sana. Jadi sekarang itu haji tidak ada di Jeddah, turun, mandi, sholat sunnah itu tidak ada. Sekarang mau datang fast track, begitu datang dijemput di karena imigrasinya sudah disokong. Dan itu ijtihadnya Menteri Agama yang sekarang. Terus akhirnya apa? Maksudnya kan cuma dari hotel kalau mau umroh sunnah. Karena kita sudah ada di Mekah. Tapi kan orang nggak tahu. Jadi kalau tanpa ilmu, tanpa literasi ya jadinya ibadah itu semakin berat sekalian. Contoh lagi nih bos sekalian. Ada itu dalam ibadah ada yang nama at-tasyrikul niyyah. Sholat subuh, bapak dan ibu masuk ke masjid, mestinya kan tahiyat ke masjid dulu, kemudian baru sholat sunat qobliyah. Bisa nggak sholat sekali 2 rakaat itu kemudian niatnya 2? Bisa, karena itu dalam kaidah fikih ada yang nama at-tasyrikul niyyah. Niatnya digabung. Ini ibadah, tapi niatnya digabung. Sama halnya ketika seseorang itu melakukan puasa Syawal, tapi nyaur Ramadan, kan boleh digabung. Niatnya tapi yang wajib dulu, kemudian baru yang sunnah. Kalau sama-sama sunnah, ya yang dilakukan dulu yang mana. Kalau kita mengikuti kaidah fikih, bahwa dia menggunakan kaidah yang juga sudah dibangun oleh ulama-ulama terdahulu. Yang soal puasa tadi kalau digabung-gabung puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Daud itu boleh sampai berapa kali ya? Berapa Iya. Seorang ibu sakit mau haji koma sakit banyak sakitnya apa? Saya ini puasa Daud tapi menimbulkan mandor. Saya bilang tidak usah puasa Daud. Terus gimana kita bisa sedekah? Kalau ibu punya, dia juga orang cukup juga orang pengarang itu, akhirnya dengan makan gizinya cukup sehat. Jadi, ibu bisa nggak kalau nanti puasa? Apa? Puasa Senin itu maksudnya Nabi apa? Kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi. Berarti ibu kalau harinya lahir Selasa kan boleh puasa Selasa Kamis. Boleh dong. Oh Nabi ketika ditanya dia bersama mengapa engkau puasa Senin? Ya, karena yaumul wulidtu fihi. Karena itu saya dilahirkan pada hari Senin. Kalau hari Kamis adalah hari diturunkannya Nubuwah. Nah, berarti puasa Senin itu kan bisa diganti. Logikanya loh. Nah, itu bukan termasuk kategori makna atau tidak. Kalau Nabi menyebut bahwa itu ada sebab melakukannya, berarti kita bisa menggunakan puasa weton di wong Jawa. Hanya wetone wong Jawa itu kan selapan sekali. Kita menurut itu di Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi itu bisa saja. Jadi orang itu mengganti puasanya kalau hari Selasa ya Selasa Kamis. Sing repot, sing kebetulan kan hari Kamis. Kamis tok. Kamis lah, itu sekalian. Puasa lahirku kalau puasa turunnya kenabian. Yang Kamis itu adalah
Rasulullah memperingati hari itu yang kelahirannya kan gitu. Nah, kalau yang Senin buah, yang Senin itu hari kelahiran. Nah, kita kadang-kadang syariat itu seperti puasa Asyura, sama kan? Puasa Asyura itu kan apa? Puasa tanggal 10 itu Asyura hari ke-10 kan? Itu kan karena hari kemenangan Musa. Di satu sunnah juga begitu. Mengapa kalau puasa tanggal 10? Jadi Rasul itu tanggal 10 keluar kemudian melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ditanya, mengapa kamu puasa? Ini adalah hari kemenangan Musa. Terus Nabi menyebut, nahnu aula bi Musa. Saya lebih utama dari Musa. Lah terus kemudian para sahabat diperintahkan puasa. Padahal para sahabat itu sudah sarapan pagi jam 10 baru puasa. Itulah kemudian ada yang berpendapat puasa sunnah ini puasa mau dibatalkan itu mau disambung tadi. Ada pendapat begitu dari ada teman dari Jakarta dari Juwin Jamaica bilang bagaimana makan terus ke mana? Puasa meneh. Atuh warak. Ayo tanduk san. Masuk. Cocok. Ada yang begitu. Ya, saya juga kan ada yang begitu. Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah belum sampai mau lihat yang begitu. Karena belum ada orang yang memberi uang membatalkan puasa. Ternyata. Jadi ada itu puasanya anak ibu saya itu puasanya tanggal berapa? 10. Enggak. Nabi mengajarkan kalau puasa supaya tidak sama dengan yang dia sumu qablahu wa sumu ba'da. Jadi puasa sunnah itu ya 9, 10, 11. Tapi orang tahunya 9 aja. 9 itu Tasu'a, 10 itu Asyura, 11 itu supaya tidak sama dengan yang sebetulnya begitu. Tapi lagi-lagi kita senang puasa. Gitu ya Pak ya. Jadi kita ibadahnya yang rigid itu ya ibadah ya sholat puasa haji itu nggak usah dilupa sekalipun puasa nggak bisa berlupa. Nah kalau malam itu yang riset belum bisa seperti yang saya contohkan itu tidak bisa dinalar. Nah, ini jadi prinsipnya ibadah menurut Muhammad itu adalah kembali kepada Quran dan hadis. Tadi Qurannya itu seperti apa, hadisnya itu juga masih perlu dilanjutkan. Maka Muhammadiyah membuat tuntunan hadisnya ya hadis yang memang betul-betul sudah di tasheh seperti ibu dan bapak sholat tarawih kan sholat tarawih ya tahajud kan ada yang 4 ada yang 2 kan itu ya. Tapi sebenarnya kan ada yang 4 tetapi duduk tahiyat apa berdiri 3 ke 4 tapi jahat semua kan ada itu di Mandai Bila apa ada itu teorinya Imam Hanafi menggunakan itu tapi itu belum disentuh oleh fasilitasi ya. Nah kalau sebetulnya dosis minimalnya berapa sih sholat tahajud itu ya 2 rakaat witirnya ya dosisnya ya 1 rakaat ya kalau kita pakai itu kan sebenarnya sama jadi kalau kita tahajud ya 2 rakaat 1 rakaat itu ya sah-sah saja karena pagi kita masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan. Jadi ini kemudian akidah dan ibadah rasional dan kontekstual. Rasional tadi kalau kita pagi malam banyak kegiatan ya sudah 2 rakaat saja witirnya 1. Ibu kalau witir bapak itu kalau witir pakai punut enggak? Pakai imame Pak. Kalau tahajud di saya witir selalu pakai punut karena apa ada hadis
Rasulullah itu mengajarkan kepada Ali kunut sepanjang masa. Tapi kunutnya kunut witir. Bukan kunut witir. Kunut witir. Tapi ya Allahumma inna, tapi kan bisa ditambah. Nabi mengajarkan kepada Aisyah itu setelah seperti itu kan ditambah apa? Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ajili wa ajili ma'aminna min terus wa na'udzu bika min syarri kulli ajil. Jadi kalau saya kunut itu ya kira-kira 10 menit. 10 menit. Nah, 10 menitnya. Kalau Nabi itu mengajarkan berdoa itu dengan kalimat yang singkat, padat, mencakup semua. Tapi kan begitu saja. Wih, ketanya rasa dulu. Jadi pernah saya itu disuruh imami di Masjid Sultan Agung, belakang saya ada orang lain NU Ismail. Dia ya saya baik kunut yang saya baca. Terus kayak ini orang mati yang khusus jauh ini. Beda orang. Pernah terjadi lah. Saya mengikuti Imam Syafi'i saja. Jadi beliau sholat di masjid Muhammadiyah tidak membaca kan kalau Muhammadiyah baca kan ikuti itu aja lah. Itu orang yang ternyata tidak dijadikan kebiasaan. Sesekali kan tidak apa-apa. Dan salah yang ditutup dengan pahala yang banyak hilang. Jadi rasional dan kontekstual. Jadi di sini ini jadi ibadah Quran hadis memberikan dasar yang jelas dalam dua sumber tersebut. Maka Muhammadiyah itu tarjihnya membuat tuntunan itu diberlakukan untuk masyarakat umum Muhammadiyah. Masyarakat Muhammadiyah yang umum. Jadi dalam kajian yang kecil ini ya boleh kita berdiskusi menggunakan yang macam-macam ini. Nah, ini kita lihat ini, di sini yang ada 11 rekat, 8 rekat titir, 3 rekat titir. Nah, ini hadisnya, ini hadisnya ada. Ya, hadisnya begitu. Nah, dan lantas al-anfusnihin nawalulihinna, hadisnya kan itu. Kamu tidak usah tanya panjang lebar karena summa sholli arba'an, summa sholli itu. Tapi ada yang mengatakan juga apa? Sholatul lail masna. Jadi sholat lail itu ya dua. Nah kemudian karena itu dua-duanya hadisnya sampai semua, kemudian digunakan metode yang digunakan tarjih. Manhajnya adalah al-jam'u wa taufiq, menggabung. Digabung dua yang boleh, dua-dua boleh, empat juga boleh. Nah, persoalannya adalah kebiasaan. Nek asale papat-papat digawe loro-loro njur kan. Pakul. Masjid saya dulu di Kuningan itu kan 4 terus. Imam subuh yang itu masjid umum yang bertanggung jawab saya. Tidak ada kunut dan sebagainya. Itu mau dirubah dua-dua ya angel. Ya tetap minta 4 karena apa? Sudah biasa. Ya manut itu gimana? Nah ini kaitannya Quran dan penolakan taklid. Ya. Jadi awal Ramadan kita kan sudah menggunakan metode yang baru. KPI sudah global itu kan. Ini pakai ini sudah jadi perhitungan astronomis. Iya itu terus gimana? Kalau NU menggunakan ruya gimana? Kalau hadisnya begitu ya. Itu sampai kiamat gak akan selesai. So, sampai kiamat gak akan selesai. NU ya tetap pakai itu. Hadisnya sumu liru ya, tiru liru. Nah, hadis itu oleh NU dipandang sebagai ibadah yang makhluk. Ghairu makulatul makna. Muhammadiyah menggunakan itu sebagai makulatul makna. Reasonable. Sementara NU itu irrational. Pokoknya nonton. Rakyatnya menikmati peraja. Saya itu di Menara Al-Husna itu berapa kali datang tidak pernah melihat
perbedaan metode itu tidak akan pernah ketemu, sudah. Sejak dulu kan tidak pernah ketemu. Ini kita ya harus memahami itu. Yang ini yang tidak memiliki landasan syar'i itu pendeknya Muhammadiyah itu nek cara manhajnya itu kan salafi. Salafi itu apa? Jadi i'adatuddin ila ahdi salafil awal, mengembalikan ajaran agama pada masa salaf awal, yaitu pada masa Rasul. Itu salaf awal. Jadi kalau disebut Muhammad itu salafi, kira-kira Bapak jadi menerima enggak? Akidahnya akidah salafiyah, mengikuti manhajnya salaf, yaitu manhajnya Rasulullah. Ini Rasulullah konvensional tadi konteks zaman dan Muhammadiyah tarjih konteks zaman dan kondisi masyarakat. Kemudian ini fatwa tentang rokok. Saya ingat dulu Pak tadi fatwa tentang rokok itu Muhammadiyah almarhum ya. Muhammad itu merokok itu kan paling kuat itu. Saya matang nanti Pak nanti gimana Pak saya fatwa rokok? Sesuatu itu tidak tahu makofi ini misalnya. Merokoklah bersama orang yang merokok. Oh itu urusan apa? Urusan dunia. Hukum asalnya kan boleh, ya dalilnya bagaimana kan itu aja. Itu kalau Bapak tidak sehat tidak boleh, tapi kalau saya tidak apa-apa. Tapi tidak usah disampaikan pada orang lain. Ini contoh kajian konsistensi dan inovasi. Kemudian sudah selesai. Ada yang mau dipersilakan.